Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dari kelompok 2 di kearifan lokal. Saya sekaligus pemateri pertama dan menjadi moderator juga. Di sini di makalah kami akan membahas mengenai kehidupan Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Sebagaimana kita tahu, pada masa Hindu-Buddha disebut juga zaman klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di kepulauan Indonesia. Pada masa ini banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan hasil budayanya. Agar kita mengerti, makanya saya bahas sedikit di bawahnya. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada awal masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia itu terjadi karena hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tenggara dan sampai ke Eropa. Namun semenjak awal abad Masehi, jalur sutra ini dialihkan menjadi jalur laut. Jalan laut yang terdekat di India ke Cina yaitu lewat Selat Malaka, yaitu berada di Indonesia. Nah, peralihan rute ini menyebabkan keuntungan bagi Indonesia. Mengapa? Karena kepulauan Indonesia menjadi tempat transit atau pemberhentian bagi pedagang Cina dan pedagang India. Ketika para pedagang itu berhenti di Indonesia, terjadilah interaksi antar pedagang dan orang-orang pribumi yang ada di Indonesia. Masuknya juga dengan nanti ada perkawinan juga. Kenapa jalur perdagangan masa itu disebut dengan jalur sutra? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Karena barang yang dibawa adalah kain sutra dari Cina, makanya disebut dengan jalan sutra. Tapi selain kain sutra ada juga wangi-wangian dan rempah-rempah yang sangat laris di Eropa. Ada beberapa teori tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Salah satunya teori dari Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh J.C. Van Leer. Ia mengatakan bahwa kebudayaan dan agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh kaum Brahmana. Brahmana itu sebutan untuk ulama atau pembesar lah dalam kalangan Hindu-Buddha. Teori ini dibuktikan dengan banyaknya ditemukan prasasti atau batu yang ada tulisan menggunakan bahasa Sanskerta dan tulisan Pallava bekas kerajaan Hindu-Buddha yang berarti di Indonesia, sedangkan yang bisa membaca menulis hanyalah kaum Brahmana. Terus adapun pengaruh kerajaan tersebut di Indonesia dalam bidang pemerintahan di Indonesia, ada juga pengaruhnya. Terus dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dalam bidang agama, dalam bidang kebudayaan. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan, mungkin bisa dipaparkan lagi oleh pemateri kedua nanti, Ukhti Nur Hidayati. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.